Dengan tinggal real jelas lah, kalau usah pakai cengeng. Daripada itu karena dipakai oleh oligarki yang katanya kita juga mengkritik oligarki, ya sudah mendingan tinggal urus tambah. Orang usaha 1 triliun Pak, ya 1 triliun gede memang. Kita masih jujur kok dana kita, insya Allah, Bismillah. Oleh sebab itu, karena ini adalah unsur organisasi, mau tidak mau, suka tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau, ya harus kita amankan. Oleh sebab itu, dengan daerah Muhammadiyah dalam hal ini diharapkan sampai kita nanti mengamankan itu, terlepas dari senang atau tidak senang. Begitulah yang namanya berorganisasi. Ketika ada urusan yang dianggap maslahat untuk umat, maka kita harus mengambilnya. 3 alasan atau 4 alasan yang terakhir tadi itu dari dana yang kita punya, dari 10 alasan kenapa Muhammadiyah menerima dari apa? Izin usaha tambang. Jelas nih Pak, ya? Jelas nih? Alhamdulillah. Begitu Pak Sekretaris? Alhamdulillah. Monggo nanti diharapkan ini Pak Kiai Maskur Majenang bisa mengirimkan yang ikut kuliah bahasa Arab D2 bahasa Arab kelas MIN asrama di Siak. Uang kuliah 1.500.000 per semester. Targetnya lancar baca kitab, lancar tulis Arab. SMP, SMA, lulusan SMA. Kalau udah sarjana boleh. Ya, mau sudah sarjana masa sarjana? Ya, boleh. Sarjana pendidikan, dia sarjana bahasa. Iya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti S1-nya 2. Tapi ini D2. Kalau mau S1 tinggal lanjutkan di UMP. Tinggal kurang 2 tahun lagi. Kita sudah 2 tahun di Cilacap, D2 kan 4 semester, kurang 4 semester lagi, tinggal lanjutkan di UMP, selesai sarjana bahasa. Tempatnya di mana? Tempatnya di Yunahar Ilyas, di Pondok Yunahar Ilyas yang terbaru. Ada komunitas juga. Yang di mana? Di kota. Oh, Di kota, yaitu punya Cilacap Utara. Nah, Pondok Yunahar Ilyas ini saya sampaikan nanti di 2027 baru akan buka. Itu khusus internasional karena speaknya Arab. Jadi kita buka pondok yang speaknya Arab khusus untuk SMP dan SMA. Baru tahun 2027 nanti. Kami sekarang sedang mempersiapkan seluruh prasarana termasuk guru-gurunya. Jadi yang daftar di sana ya harus lancar berbahasa Arab karena kita minta ini, karena itu adalah amanat agar setiap kabupaten minimal punya 1 pesantren yang internasional. Ini kepanjangan dari MBS Yogyakarta yang Pondok Fakhrudin. AR Fakhrudin. Jadi di Jogja itu ada pondok pesantren MBS Yogyakarta AR Fakhrudin. Itu khusus untuk internasional karena memang speaknya Arab. Jadi anak-anak kita kelas 1, kelas 7 itu hanya butuh 4 bulan kok. 4 bulan speak bahasa Arab lancar. Itu sudah dipraktekkan di Yogyakarta. Nanti kita tetap ada juga. Tapi baru buka tahun 2027 supaya seluruh prasarananya dipersiapkan. Kalau sekarang baru digunakan untuk kursus bahasa Arab. Itu dulu. Namanya Pondok Pesantren Yunahar Ilyas Internasional di Cilacap. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke tema kita. Tema kita nanti berkait dengan masalah keimanan dan ujian keimanan. Diawali di surah Al-Ankabut, ayatnya ayat 10.
benar, kritikan Allah. Masih ada juga orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Fa'idha udhiya, namun ketika diuji oleh Allah. Udhiya itu artinya ada, yudhi itu disakiti. Di sini maksudnya adalah ketika diuji oleh Allah. Ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, janganlah fitnatan, dia merasakan ujian itu, fitnatan nas, dia rasakan ujian yang muncul dari orang-orang itu, ka'adabillah, rasanya kayak siksa saja, gelisah, sedih. Orang beriman diuji kok gelisah, sedih, takut. Ini aneh menurut Allah. Mestinya orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah, ya sabar, berdoa kepada Allah dengan keteguhan dan ketenangan hati. Dia malah gelimpangan, gelingsatan. Aneh. Orang-orang beriman diuji kok malah gelingsatan. Ayat ini terkait asbabun nuzulnya dengan awal-awal perjuangan Nabi. Ketika kaum Quraisy, kufar Quraisy terus mengintimidasi, terus membuli, mengancam eksistensi orang-orang Islam saat itu, baik saat di Mekah maupun awal-awal di Madinah. Tidak sedikit warga Muslim, sahabat Nabi yang merasa gelingsatan, gelisah, ketakutan ketika diintimidasi, ya, diancam jiwa dan raganya oleh orang-orang Quraisy. Nah ini Allah kritik, nah memalukan sekali, cemen lo, sekarang ini ya, cemen lo, orang beriman kok diintimidasi sama orang-orang kafir kok, apa, mungkret, kok mungkret pak, kemudian memalukan, seakan-akan ujian itu dirasa seperti siksa, kayak mau disiksa saja. Nah ini kan memalukan, ini memalukan. Nah saat itu memang terjadi menimpa sebagian sahabat Nabi. Kenapa demikian? Nanti ada urutan ayatnya. Ini kan kejadian di awal-awal Islam. Mestinya orang beriman itu segala ujian apapun jangan dihadapi dengan gelingsatan, dengan gelisah, dengan susah, dengan bersedih apalagi nangis, tetapi harus dihadapi dengan kesabaran dan penuh percaya diri. Wa basyirus sabirin, berbahagialah orang-orang yang sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Kenapa sebagian umat yang beriman tadi kok merasa gelisah, ketakutan, gelingsatan? Jawabnya di sini, Ali Imran 175. Apa jawabannya? Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ah. Nah, tidak lain karena hatimu selalu ditakut-takuti, selalu digoda. Siapa? Asy-syaitan, oleh iblis. Ternyata iblis Pak yang mengganggu kita. Jadi saat kita punya rasa ketakutan, gelisah, bersedih, itu sebenarnya tidak terlepas dari godaan-godaan iblis. Menurut Ali Imran ayat 175. Innama dzalikum asy-syaitan, begitulah peranan iblis itu, yukhawwifu awliya'a, dia menakut-nakuti terhadap awliya, orang-orang yang dianggap temannya, orang-orang yang tergoda itu. Fala takhafuhum, oleh karena itu, hai kaum yang beriman, jangan sekali-kali kamu takut dengan musuh-musuh Allah. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun mengintimidasi kaum muslimin di Madinah, mengancam kaum muslim di Madinah, sebagian umat Islam yang katanya beriman ketakutan.
mereka takut sekali. Semua itu karena peranan iblis juga menakuti hatimu. Maka kalau takut, jangan sekali-kali kamu takut kepada mereka. Hadapi saja. Wa khafuni, mestinya kamu yang takutnya adalah aku Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Ini loh. Jadi kalau kalian merasa orang yang beriman, orang beriman itu ya jangan ketakutan, jangan gelisah, jangan sekarang itu gelincangkan, jangan keok, mentalnya mental menang. Toh kalaupun harus mati dalam perjuangan, kata Allah, tidaklah orang yang mati dalam perjuangan itu melainkan hidup. Kan begitu. Bal ahya, mereka itu hidup. Jangan sekali-kali kau katakan orang yang mati dalam perjuangan itu mereka mati, tetapi ahya, mereka itu hidup sebenarnya. Nah ini. Oh itu ternyata sebabnya. Jadi ketakutan yang selama ini dirasakan barangkali sebagian orang-orang yang beriman itu karena memang itu faktor yang mendukanya adalah syaitan atau iblis yang menakutkan kita. Oleh sebab itu sadarlah, ketika kita merasa takut, itulah sesungguhnya peranan iblis mulai menggoda kita. Wa khafuni kuntum mu'minin. Takutlah hanya kepada Allah jika kalian memang menjadi mukmin yang sejati. Mukmin sejati ya tidak boleh bermental keok, itu tidak boleh, harus mentalnya kuat. Nah, sejak turunnya ayat ini kemudian bangkit kembali semangat perjuangan kaum muslimin. Nah, kebangkitan itu kemudian dilukiskan di Ali Imran 173. Kalau tadi adalah 175 yang mengatakan ketakutan, sekarang 173-nya ke belakang lagi, ke depan lagi, yang mengatakan bangkitnya umat Islam karena tahu bahwa yang faktor pengaruhnya adalah godaan iblis, maka umat Islam mulai bangkit kembali. Dilukiskan di ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Lihatlah ketika umat Islam diintimidasi, diancam oleh orang-orang Quraisy yang tadinya mereka takut, akhirnya bangkit kembali menjadi orang yang kuat mentalnya. Apa bentuk intimidasinya? Innan nasa qad jama'u lakum, hai kaum muslimin, kamu dikepung sekarang oleh orang-orang Quraisy. Takutlah kamu, katanya. Tetapi karena menyadari bahwa kata Allah yang menakuti hatimu adalah godaan iblis, maka saat itu bangkitlah semangat orang beriman, fazadahum imanan. Nah, ini. Jadi ketika diintimidasi ya oleh orang-orang Quraisy, bukannya takut sebagaimana yang kemarin-kemarin, tapi sekarang justru bertambah iman. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Yang diucapkan oleh orang beriman adalah hasbunallah wa ni'mal wakeel. Nah, doa ini adalah doa yang sangat penting pada saat kita dalam keadaan menghadapi kegentingan. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Kalau hati kita merasa gundah gulana, ucapkan doa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Kalau kita merasa ada rasa sedikit ketakutan, ucapkan doa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ketika kita dihadapkan pada suatu situasi yang sangat genting, ucapkan doa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ini terbukti saat dari mana. Soal orang khauf punya rasa takut itu manusiawi, tapi jangan larut dalam ketakutan, karena kalau larut berarti kita tergoda oleh godaan iblis. Maka kembalilah
pada rasa yang Allah berikan. Itma'annu qalbuhum, hati mereka menjadi tentram dan kuat. Ucapkan doa supaya hilang godaan syaitan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang sangat ampuh Bapak Ibu. Saat kita menghadapi apapun yang sifatnya mengerikan bagi kita, ucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Ketika dalam perang Badar, umat Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tetapi ketika perang Uhud, umat Islam mendapatkan kekalahan yang luar biasa. Dalam keadaan kalah yang luar biasa, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy secara psikologis, mestinya down gitu. Tapi karena turun ayat ini, kamu jangan takut diintimidasi meskipun kamu baru keok kemarin, kehabisan siapapun kemarin, bangkitlah. Karena yang menakuti kamu adalah godaan-godaan iblis. Maka saat itu fazadhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang beriman bertambah imannya, bukan malah drop imannya, down imannya ketika ditakut-takuti, diintimidasi, malah fazadhum imana. Karena memang kaum muslimin selalu mengandalkan dan mewakilkan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada yang menambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ayatnya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad itu loh berdoa seperti ini. Para sahabat itu loh doa seperti ini. Dan doa ini juga diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Hina ulqiya finnar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar, dieksekusi, dilempar ke api, dia berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Doanya Ibrahim itulah yang mengakibatkan firman Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Pak. Jadi enggak cuma ujung-ujung Allah berfirman, "Hai api, dinginlah kamu." Enggak, karena ada permintaan dari Nabi Ibrahim. Ini kisahnya begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat genting, bahasa kita mengerikan, mohonlah perlindungan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah. Karena ini doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Muhammad dan para sahabat ketika dihadapkan pada sesuatu yang sangat genting, situasi yang sangat genting sekali, dia hanya berguna kepada Allah dengan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini pentingnya. Nah, dengan demikian insyaallah faktor godaan iblis tidak akan berpengaruh lagi pada diri kaum muslimin. In kuntum mu'minin, kalau memang menjadi orang yang beriman yang sejati. Tetapi kalau imannya iman verbal, mengatakan iman di lidahnya artinya tidak, ya tetap saja dia akan merasa ketakutan ketika menghadapi berbagai macam ujian dan intimidasi dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin, rahimakumullah jami'an. Sedikit ayat yang terakhir untuk menguatkan kita. Ini terkait dengan orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi pengurus masjid. Bagaimana sikapnya orang-orang yang diberi amanah menjadi pengurus masjid? Di At-Taubah 18 itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Tak lain, takdir masjid itu tidak lain orang-orang yang diberi amanah untuk ngurusi masjid itu. Siapa mereka? Man amana billah, artinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ciri khas orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah punya hati yang mudah gulana, tidak mudah apa kata sekarang ya, tidak mudah begitu. Tapi pokok hati, orang takut wajar, orang sedih wajar, itu manusiawi. Tapi tidak larut dalam ketakutan, tidak larut dalam beriman. Karena ada doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu orang beriman.
ujian yang akan menimpa dirinya. Itu mana tidak paling benar. Wa aqamus shalah. Ini kata Al-Quran. Takbir masjid itu ya harus sergap sholat. Bagaimana wujud sergap sholat? Dibuktikan dengan rajin berjamaah. Kan gitu Pak. Orang Islam dilihat sholatnya, sholat dilihat jamaahnya, kan begitu. Jamaah dilihat subuhnya, kan begitu. Menurut tanya kan gitu ya. Orang beriman itu karakternya teguh hatinya, tidak mudah loyo, tidak mudah meloko. Yang kedua, karakter orang beriman itu orang yang menegakkan sholat. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk berjamaah. Takbir masjid. Kalau takbir masjidnya rajin berjamaah, insya Allah. Wa ata zakat. Takbir masjid itu orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang wa ata zakat, sadar akan zakat. Kan ada zakat, infak dan sedekah yang tadi di awal saya sampaikan. Kita punya lazismu, punya KL yang sudah teraudit. 2 di antara 5 lembaga zakat yang sudah diaudit atau yang baru diaudit. Basnas dan lazismu lainnya belum diaudit. Itu artinya apa? Belum bisa dipertanggungjawabkan tentang keamanannya. Tetapi untuk Basnas dan lazismu sudah bisa dipertanggungjawabkan tingkat amanahnya. Yang lain belum sampai hari ini. Dan kita perlu bangga. Saya malah setengahnya menganjurkan kepada KL maupun KL. Tulis saja lazismu sudah diaudit. Itu. Biar orang membaca. Apa yang lain belum. Yang lain belum diaudit. Ngeri kan? Itu sudah ya. Lembaga kita nggak baik-baik. Dengan predikat PTB. Kalau KL bisa meyakinkan ke publik bahwa lembaga lazismu itu nggak baik-baik, sudah diakui kebenarannya baik secara undang-undang maupun secara agama. Buktinya apa? Diaudit. Yang lain belum diaudit. Baru 2 Pak yang diaudit. Basnas dengan lazismu. Yang lain itu. Itu artinya apa? Lembaga lazismu sudah dapat mempertanggungjawabkan amanahnya. Nah, gitu. Wa ata zakat di sini adalah bahwa orang yang ditunjuk menjadi takbir masjid ya harus menjadi pelopor zakat, pelopor sedekah, pelopor infak. Walam yakhsha illallah. Para pengurus masjid harus menjadi orang-orang yang di depan yang tidak pernah takut dengan ujian apapun, godaan apapun, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itu ulaika yakunu minal muhtadin. Itulah syarat menjadi orang yang dapat petunjuk Allah. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk Allah, sederhana syaratnya apa? Beriman. Apa karakter orang beriman? Artinya akan selalu teguh, tidak mudah melokro, orang utungan, apalagi putus asa. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Orang beriman itu adalah ditunjukkan dengan sholatnya. Sholat itu dilihat dari jamaahnya. Yang ketiga wa ata zakat. Orang beriman itu adalah orang yang membayar zakat. Sadar zakat itu orang sedekah. Walam yakhsha illallah. Ditegaskan lagi, orang beriman tidak akan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itu adalah orang-orang yang nanti potensial mendapatkan petunjuk Allah. Dan muhtadi, orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara saudara muslimin, jadi ayat-ayat yang kita baca pada kajian ini sekali lagi memantapkan iman kita. Menjadi orang beriman itu jangan cemen, sedikit-sedikit melokro, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit goyang, sedikit-sedikit gundah gulana, sedikit-sedikit apa? Jangan. Tetapi orang-orang yang punya keteguhan hati. Karena itulah sesungguhnya orang-orang yang beriman untuk mukmin. Taruhannya iman tak? Naik panjang beriman begitu. Tapi orang kayak gue ya dinyatakan tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudara muslimin, satu riwayat terakhir untuk menguatkan kita
Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridallah nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa sakhata alaihi nas. Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kata Nabi, siapa saja yang mugmi itu apa ya? Memegang. Barang siapa yang memegang kuat keriduan Allah. Kita penting Pak. Siapa saja yang mugmi, memegang dengan kuat keriduan Allah. Kenapa kamu harus begini? Karena ini ridho Allah. Kenapa kamu harus begitu? Karena mencari ridho Allah. Jadi kekuatan memegang keriduan Allah itu nomor satu. Bisa terlintas meskipun banyak kritikan orang. Nah biasanya begitu Pak. Kalau orang sih kenceng menyekali ridho Allah, kadang-kadang mendapatkan tantangan. Apa tantangannya? Kritikan-kritikan. Yang mungkin beginilah, yang mungkin begitulah. Saya cerita kemarin, Rabu kemarin, hari Kamis, Jumat kemarin, ini hari Jumat, sepekan yang lalu. Saya dijadwal Jumatan di Hairis. Hairis itu resiko tinggi, Pasir Putih, lapas Pasir Putih Hairis. Ternyata yang Jumatan itu diborgol-borgolnya lah sebenarnya orang manusia beda. Lalu gering-gering kok diborgol kaki dan tangannya, ada orang manusia saya. Lalu pun didumpak beti, kok diborgol tangannya karo sikile. Orang bakal melayu lah. Layar nanti mungkin dulu banget, layar bakal bisa lah. Karena saya tak manusia ya, itu protokoler Pak. Ya Allah, ada kelas kering-kering banget itu. Yang namanya napiter, narapidana itu kering-kering, mungkin makannya kurang ya. Terus orang-orang langsungnya pada gitu ya. Dia masak, dan tamunya biar ibu diseret, diborgol, ya tangannya sikile. Hari itu saya makan, apa lu bayi gue lah. Asik. Sampailah pada dialog. Kenapa Densus 88 nggak ada yang Muhammadiyah? Kok tidak ada yang lain? Karena Muhammadiyah terbukti dalam mengurusi sosial. Hanya Ustaz Muhammadiyah yang digandeng oleh Densus untuk bisa memberikan pencerahan kepada narapidana teroris. Saya sudah 3 kali diajak ke sana. Dialog Pak. Saya bawa kitab. Memang aku mereka tidak akan pernah mau Pak makan daging, apalagi ayam. Saya kan mencoba makan siang bawa nasi kotak ayam Pak. Dia mengatakan haram. Karena saya tidak tahu nyembelihnya. Zaman-zaman ini orang yang kafir yang nyembelih. Aduh, kenceng banget ya. Kalau saya nyembelih gimana? Ya saya belum percaya juga. Ya. Sekencang itu kah akidahnya? Apa karena ya saya tidak tahu. Ini kan kering ya. Makanya dan dibawakan snack penuh tengko, masya Allah. Dan memang pencolotan katanya. Saya kasihan dan PP sudah memberi sinyal. Tolong napiter JI jaringan jamaah Islamiyah Muhammadiyah harus welcome. Iya, kan udah bubar, udah menyatakan bubar. Ya, JI itu bukan rahasia CS. Itu kan ribuan banyak di Indonesia itu. Tolong Muhammadiyah siap untuk membina mereka. Atas dasar itulah kemudian Densus 88 geret Muhammadiyah. Kenapa nggak yang lain? Nggak bisa Pak, yang lain nggak bisa. Nggak teruji katanya. Hanya Muhammadiyah yang bisa teruji. Wah, patungnya gratisan itu. Kalau yang lain kan bayar. Dialog kita
Padahal inggris lah, oh gering-gering sekali. Menyenangkan aja. Ya kita diberi kepercayaan. Karena memang Muhammadiyah adalah membantu pemerintah dalam mengelola dan membangun negara. Kita tidak bisa menafsirkan itu. Kita sudah itu masuk di kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan menjadi pesaing, bukan. Meski demikian tetap kita mitra kritis, bukan mitra AB. Tidak bisa, Pak. Nah itulah. Jadi memang banyak luar biasa. Luar biasa, ngeri itu. Sesembelihan sampai detail ini yang nyembelih siapa ya? Saya masih belum yakin. Bagi saya masih haram, tak mau jalan ke rumah. Ya mana baru jangan tempe akhirnya. Itu khusus daging ya? Daging. Sesembelihan. Kalau yang lain enggak? Sayur gitu. Mau, hanya dagingnya. Karena memang ayatnya mengatakan wama dubiha wama ubil dari ghairillah, yang disembelih tidak berdasarkan Allah, itu haram. Dan mereka yakin tauhid itu haram gitu ya. Wah, itu luar biasa. Ini pengalaman saya ketiga kalinya pembinaan dengan napiter. Luar biasa. Ya, karena kita membantu pemerintah. Orangnya pintar-pintar ya? Pintar-pintar orang pintar-pintar. Sangat pintar-pintar sekali. Meskipun yang sekarang tidak sepintar dulu, tapi pintar-pintar, kritis orang itu. Kalau nggak kritis ya nggak seperti itu. Cuman satu hal, saya merasa tidak manusia bila diborgol tangannya kalau sendiri lah. Bocah itu diborgol, lupa betiban. Jadi ini protapnya begitu katanya kan langsung katanya itu. Nah ini, jadi dalam rangka nyoba peduli di sini kau bilang-bilang, yang penting saya mencari keridhaan Allah. Oh benar juga, meskipun benar ya, kalau perlu dibujuk, saya keridhaan Allah. Saya nggak peduli mau di penjara sumur juga nggak masalah. Saya mencari keridhaan Allah. Karena memang ada hadisnya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun mendapatkan kritik, bulian dari banyak orang, apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu, sampai kapanpun dia akan diridhoi oleh Allah. Wa ardha'an nas, nanti di ujungnya manusia juga akan diridhoi oleh Allah. Jadi prinsip Pak, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dan ridho manusia, utamakan ridho Allah dulu. Meskipun manusia kadang-kadang awalnya mengkritik, nanti di ujungnya dia akan terima juga. Contoh misalkan, betapa tidak sengitnya kritikan buat Pak Prabowo kemarin. Betul apa tidak? Sekarang setelah Pak Prabowo mulai action, banyak orang malu-malu. Oh benar juga, benar juga. Betul apa tidak Pak? Itu perkara kecil. Perkara kecil. Tapi kalau kita selalu berpegang pada ridho Allah, meskipun awalnya dibully orang, nanti lama-lama juga orang akan tahu kebenaran itu sendiri. Nah inilah dasar inilah yang kemudian membuat kita untuk tidak gentar menghadapi sesuatu meskipun banyak dikritik oleh banyak pihak. Nah, gitu. Ini rumus. Kemudian wa man iltamasa ridwan nas bi syaratillah, tetapi barang siapa yang hanya mengutamakan keridhaan manusia sementara Allah tidak ridho, Allah marah, akhirnya manusia juga akan marah dengan dia meskipun awalnya senang. Di ujungnya manusia akan marah, Allah apalagi marah dengan dia, rugilah dia. Jadi nampaknya orang yang hanya pro pada keridhaan manusia tidak akan pernah ada baiknya. Karena di ujungnya nanti, endingnya nanti ada akan mendapatkan bulian dari orang, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita start kita yang penting ridho Allah, meskipun mendapatkan bulian orang, nanti endingnya orang-orang juga akan menerima kebenaran itu sendiri. Nah inilah rumus bagaimana orang berpegang pada keimanan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terus berpegang teguh dengan keimanan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Perkataan yang saya
yang